Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sugeng enjing. Ya, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Jawa. Nggih. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi aksara sandangan. Apakah itu aksara sandangan? Opo iku aksara sandangan? Monggo dipirsani piyambak-piyambak. Kita mulai ya. Aksara sandangan. Aksara sandangan ini tegese yaitu tanda baca. Aksara sandangan ini artinya tanda baca kalau di bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar aksara sandangan, kita ulas kembali tentang aksara Jawa ya. Kita ingat kembali materi sebelumnya yang sudah diajarkan yaitu aksara Jawa. Aksara Jawa ada 15 aksara yaitu Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Setiap suku kata di aksara Jawa itu punya aksara sendiri-sendiri. Bisa kalian hafalkan, kalau misalkan belum hafal, kalian bisa lihat di pepak bahasa Jawa ya. Di buku pepak itu ada. Nah, aksara Jawa sendiri mempunyai aksara pasangan. Bentar saya Bapak kecilkan dulu. Aksara pasangan. Aksara pasangan ini apa? Aksara pasangan ini tadi adalah pasangan dari aksara Jawa. Misalkan ini aksara pasangan ini digunakan untuk jika ada kata atau kalimat yang harus memotong salah satu suku kata dari aksara Jawa itu menggunakan pasangan. Itu mungkin sudah pernah diajarkan ya di pertemuan yang lalu-lalu. Kita akan lanjut untuk materi ini yaitu aksara sandangan. Untuk aksara pasangan tadi setiap aksara udah punya pasangan sendiri-sendiri ya. H itu seperti ini, No itu seperti ini, Co itu pasangannya gini, Ro itu gini, Ko gini, Do gini, Tos gini, So gini, Wo gini, Lo gini, Po gini, Do gini, Jo gini, Yo seperti ini, Nyo seperti ini, Mo seperti ini, Go seperti ini, Bo seperti ini, To seperti ini, Nga seperti ini. Jadi ininya yang di atas itu seperti dengan aksara Jawa biasa. Cuman untuk digunakan saat memakai pasangan, dia mempunyai simbol-simbol sendiri. Biasanya ada yang di bawah, ada yang sejajar dengan aksara itu tersebut. Ya, lanjut. Sandangan. Sandangan sendiri tanda baca artinya. Sandangan itu di bahasa Jawa ada 3 jenis sandangan. Yang pertama adalah sandangan swara. Sandangan swara. Ini adalah tanda baca vokal. Tanda baca vokal kalau di bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Sandangan swara sendiri ada 5 ya, ada 5. Yang pertama wulu. Wulu itu untuk menerangkan tanda vokal I. Tanda baca I. Itu di aksara Jawa namanya wulu. Bentuknya seperti apa? Bulat kecil di atas. Itu namanya I. Kalau di bahasa Indonesia mungkin I-nya itu titik kecil di atas ya. Itu I. Terus yang kedua ada suku. Suku ini untuk menerangkan tanda vokal U. Tanda vokal U, dia bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti tanda U, tapi dia di bawah aksara. Itu suku. Nanti akan dijelaskan contohnya. Yang keempat taling. Taling itu
tanda vokal ya, bukan E. Tandanya seperti ini, di depan aksara, di depan suku kata dia letaknya. Pepet. Pepet itu tanda vokal E. Dia hurufnya seperti I, tapi dia lingkarannya lebih besar di atas. Itu E. Yang terakhir adalah taling tarung. Itu dia menerangkan tanda vokal O. Dia bentuknya seperti taling, seperti E, tapi di belakang aksara dikasih angka 2 besar seperti ini. Itu namanya tarungnya. Jadi dia taling tarung. Sandangan swara cacahe ana 5. Sandangan suara itu ada 5 jumlahnya. Sandangan swara dinggo nulis swara I, U, E, lan O. Tulodo itu contoh ya. Kita ambil contoh wulu. Yang pertama kan wulu. Contohnya itu katanya siji misalkan. Kan dia wulu itu menerangkan tanda vokal I. Apa bahasa Jawa yang menggunakan I? Contohnya siji ya. Siji penulisannya seperti apa? Siji itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu si dan ji. Ya, si dan ji. Kita tulis per suku kata, karena aksara Jawa itu bukan per huruf, tapi per suku kata. Si itu seperti apa? Seperti ini ya. Si itu adalah so, ini huruf so, aksara so, tapi diberi wulu, diberi tanda vokal I di atas, bulatan kecil di atas, seperti ini. Itu wulu. Jadi dia so ditambah I, jadi bacanya si. Si ji, yang kedua adalah ji. Ji itu adalah jo, huruf jo. Di pepak dilihat huruf jo seperti apa. Lalu diberi bulatan kecil di atas, diberi wulu. Jadi dia bacanya jo ditambah I sama dengan ji. Jadi si ji tulisannya seperti ini. Sekarang contoh dari suku. Suku adalah tanda baca U. Contohnya bahasa Jawa yang menggunakan U apa? Tuku. Tuku itu artinya beli. Kalau siji itu artinya satu. Tuku seperti apa penulisannya? Tuku itu terdiri dari tu dan ku. Tu itu kita penulisannya adalah to, huruf to. Di pepak dilihat huruf to seperti apa? Diberi suku. Diberi tanda suku, yaitu tanda vokal U dalam bahasa Jawa. Di ekornya bawah diberikan U. Ke bawah gini ya, itu jadi to ditambah tanda U, tu jadinya. To ditambah U sama dengan tu. Ku-nya sama. Kita cari aksara ko, dikasih suku. Bawahnya dijadikan ku, dijadikan U. Jadi ko ditambah U sama dengan ku. Jadi tuku, tulisannya seperti ini. To ditambah U dan ko ditambah U. Itu adalah tuku. Sekarang kita kasih contoh lagi untuk taling ya. Taling itu adalah E, bukan E. Contohnya apa yang bahasa Jawa pakai E? Contohnya adalah sate, T ya. Penulisannya seperti apa? Sate itu terdiri dari sa dan T. Sa itu seperti biasa, kita lihat di pepak, hurufnya sa seperti apa, tidak usah diberi tanda-tanda apa-apa, karena itu so, sa, dan T. T-nya itu adalah ditulis dari huruf aksara to ditambah taling, taling di depannya. Taling ini letaknya di depan. Dia akan merubah huruf to menjadi T. Dia akan memberi tambahan tanda vokal E. Jadi to ditambah E sama dengan T, sate. Itu ya. Lanjut adalah pepet. Pepet ini menerangkan tanda vokal E, bukan E. Contohnya apa? Bahasa Jawanya teko. Teko itu kan pakai E, bukan TK, bukan teko. Jadi teko. Teko itu artinya adalah datang, teko. Penulisannya dia terdiri dari te dan ko. Te itu hurufnya to diberi pepet. Jadi diberi lingkaran di atasnya yang besar, itu berubah menjadi te. Asalnya to biasa, tapi jika diberi
diberi pepet, diberi bundaran di atas, lingkaran di atas itu dia berubah menjadi te. Ko-nya seperti apa? Dilihat di pepak. Ko itu seperti biasa, seperti ini. Ko. Jadi ini adalah penulisan dari to ditambah sama dengan te dan ko. Dibaca teko. Yang terakhir taling tarung. Itu menandakan tanda vokal O. Contohnya apa? Bahasa Jawa yang ada O, pakai O. Kita pakai soto. Ya. Soto itu tulisannya dia terdiri dari so dan to, soto. Itu soto ya, dibaca soto. So itu seperti apa? Bapak pindah dulu. So-nya itu kita ambil huruf so di pepak. So itu seperti ini, sama seperti sate, sama seperti siji, S-nya, SA-nya, so-nya itu seperti ini, normal, podo ya. Diberi taling tarung di depan dan di belakang. Di depan diberikan taling ya, di belakangnya dikasih tarung, angka 2. Itu merubah suaranya dari so menjadi so. Ini dibaca so. To sama juga, to-nya itu terdiri dari to-nya itu diambil dari to ini ya, seperti T ini ya. Cuman dirubah dia suaranya menjadi O. Caranya seperti apa? Diberi taling di depan dan diberi tarung di belakang. Angka 2 ini adalah tarung. Dia berubah menjadi to. Jadi ini soto. Seperti Solo, itu juga menggunakan ini ya. Yang kedua ada sandangan panyigek wando. Sigek tegese tumrape aksara. Sigek itu adalah artinya mati. Sigek itu tegese itu artinya mati. Tumrape angsoro. Dia membunuh apa? Dia adalah tanda mati untuk aksoro. Dia tanda mati untuk huruf. Sandangan panigek wando, sandangan panigek wando yaitu sandangan sing digunakake ngganteni aksara sigek atau huruf mati. Dia penggunaannya untuk menggantikan huruf mati. Antara liya contohnya itu ini ya, 3 ini ya. Contohnya adalah ini. Yang pertama sandangan wiknyan. Sandangan yang pertama adalah wiknyan. Bentuknya itu seperti ini, seperti 2 tapi seperti angka 3 ya, 2 tapi bawahnya ada buntutnya. Itu keterangannya untuk kata ganti konsonan H. Jadi misalkan ada kata yang mateni H itu menggunakan wiknyan. Lanjut, yang kedua adalah cecak. Cecak ini kata ganti eng. Bentuknya seperti ini. Pangkon yang ketiga itu tanda penghilang vokal. Tandanya seperti ini. Contohnya, tulodo. Yang pertama sekolah. Kita pakai contoh wiknyan dulu ya. Sekolah itu kan mateni H. Sekolah. Dia ada huruf mati H di belakang. Sekolah ditambah H mati. Jadi sekolah. Ya. Dia terdiri dari sekol dan lah. Penulisannya seperti apa? Se itu kita bikin so, terus diberi pepet, diberi jadi se. Ko itu kita cari huruf ko, diberi taling tarung, dia berubah menjadi ko. Dari ko menjadi ko, seko. Lah itu kata la biasa, huruf la biasa, ditambahi ini, sandangan wiknyan ini. Jadi dia mateni H. Jadi sekolah H, tapi dimatikan menjadi H-nya itu ini. Jadi sekolah. La ditambah H sama dengan lah, sekolah. Untuk contoh cecak, itu adalah mateni eng. Apa mateni eng contohnya? Manggang. Manggang itu artinya memanggang, panggang bahasa Indonesianya. Penulisannya adalah mang dan gang. Dua suku kata mang dan gang. Mang itu seperti apa? Yaitu mo, ini huruf mo, diberi cecak. Dia akan mateni eng. Jadi mang. Ma dimateni eng jadi mang.
Gang juga, ini huruf go dipepak, dikasih sandangan cecek, jadi dia gang, mateni eng, manggang. Yang terakhir adalah pangkon. Pangkon ini tanda penghilang vokal. Contohnya bis. Bis itu kan menghilangkan vokal S ya. Bis itu terdiri dari B dan S. S-nya itu sebenarnya so tapi dihilangkan. Jadi S. Mateni S. Bis tulisannya seperti apa? B terdiri dari B. B itu adalah bo. Huruf bo diberi wulu, diberi tanda I di atas. Kecil. Yang kecil itu I. B ditambah so, tapi di pangkon, dipateni. Jadi dia menjadi S biasa, bukan so. Jadi huruf so dipateni itu menjadi S, mateni S. Jadi ini dibaca bis. Jelas ya? Yang terakhir ada sandangan wianjono. Sandangan wianjono iku ana telu, ada tiga. Wujud jeneng lan gunane ing sajroning tembung kaya pratelan ngisor iki. Jadi wujudnya, bentuknya, namanya itu jenengnya, lan gunane itu gunanya. Di dalam tembung, di dalam kalimat atau di dalam kata, sajroning itu di dalam, tembung itu kata, kaya pratelan itu seperti contoh atau penjelasan ngisor iki di bawah ini. Yang pertama adalah cokro. Sandangan cokro itu bentuknya seperti ini, dia gunanya untuk mateni R. Bukan mateni, tapi seselan. Seselan itu adalah sisipan. Sisipan R itu menggunakan cokro. Yang kedua keret. Keret itu gantine cokro lan pepet. Hurufnya seperti ini. Dia itu mateni re. Apa seselan re. Sisipan re. Re atau re. Itu pakai keret. Lalu ada pangkal. Pengkal ya. Ini sebenarnya pengkal bukan pangkal. Pengkal itu untuk ada nanti ya, mateni yo, mateni ya, yo, itu menggunakan pengkal. Contohnya, tulodo ya, kita contohkan untuk cokro. Congkro ini untuk kanggo seselan R. Contohnya apa, Bos Ojo? Nih, yang ada seselan R. Contohnya prigi. Harusnya kan pigi, tapi ada seselan R di situ. Jadi kita pakai cokro. Prigi itu terdiri dari pri dan gi. Pri itu penulisannya seperti apa? Dia pi aja biasa, tapi diberi cokro. Pi itu tulisannya po, dikasih wulu. I, jadi pi, diberi seselan R menjadi pri. Gi-nya biasa, go ditambah wulu. Itu prigi. Itu contoh dari cokro. Lalu ada contoh dari keret. Keret ini kanggo seselan re atau re. Contohnya, sregep itu kan seselannya harusnya katanya itu adalah segep, tapi ada seselan re di situ, jadi sregep. Sregep, seselannya re. Sre itu tulisannya seperti ini, dibagi menjadi sregep itu sre, ge, dan mateni p. Sre, ge, dan mateni p. Sre itu so biasa, diberi seselan re. Ya, itu menggunakan keret ini tadi, keret, diberi keret bawahnya. Bentuknya seperti ini di bawah aksara. Apakah dia harus dikasih tanda baca biar bisa menjadi sre? Tidak perlu karena ini adalah re. Dia udah berubah suara menjadi re. Jadi dia tidak diperlu tanda baca pepet untuk re ya. Gep itu go diubah menjadi ge. Go itu seperti ini diberi pepet. Ini dia harus diubah suaranya diberi pepet karena dia tidak ada seselan re-nya. Srege ditambah P mateni. P mati ya. P mati itu adalah po di pangkon. Po kalau di akhir kata itu bisa dipangkon. Jadi dia dimatikan itu jadi P biasa. Mateni P. Jadi ini adalah sregep.
Lanjut yang terakhir adalah pengkal. Pengkal ini adalah kanggo seselan yo, ya. Contohnya apa? Setio, setia atau setio. Itu terdiri dari se dan tio. Gampang ya. Se itu adalah so biasa diberi pepet agar dia berubah suara jadi se. Lalu tio. Tio itu adalah to tapi ada seselan yo-nya. Jadi tio. To diberi seselan yo jadi setio. Ya. To diberi seselan yo jadi tio. Setio. Penulisannya adalah to biasa tapi pengkal. Diberi pengkal. Jadi dia bacanya sudah bukan to lagi, tapi tio. Jadi ini se, ini tio. Tio itu adalah to diberi pengkal. Dia akan berubah suaranya menjadi tio. Itu adalah setio. Jadi itu tadi sekian dari Bapak materi tentang bahasa Jawa sandangan swara. Ya, sandangan ya. Sandangan swara ada 3 tadi ya. Sandangan itu ada 3, yaitu tadi ya. Sandangan swara, sandangan swara, sandangan panyigek panda, dan wianjana. Sekian dari Bapak materi bahasa Jawa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.